أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Rasul telah berfirman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Terima kasih Fikri, Larissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana minal qaimin wa afhamana min ulumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya. Terlebih-lebih kajian kita subuh ini istimewa, kedatangan Bunda Neno. Oh, Bunda Neno ini dulu artis. Dulu kalau manggil Abi, Kang Hari. Abi manggil beliau siapa? Mbak Neno. Oh, Mbak, iya. Salah satu artis top, selain artis, pemain sinetron, luar biasa. Aktingnya dan sebagainya. Tapi enggak punya sisi gelap menurut Abi. Iya. Jadi ngapain di sini kan gitu ya? Iya. Di sini beliau ingin berbagi, ya berbagi tentang manisnya iman. Jadi kalau tadi ayat dibacakan oleh Fikri, di ujungnya sami'na wa ata'na. Aku mendengar, aku taat. Gitu. Jadi di sini manisnya iman itu ada 3 hal ya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Ibunya, bapaknya, profesinya. Mencintai didasari karena cinta kepada Allah. Mencintai seseorang karena Allah. cintanya kepada Allah. Dan orang-orang ini benci kembali kepada kekufuran. Itu yang Abi sekarang sedang jalanin. Nah, kalau Bu Neno mau dari dulu emang udah baik, jadi beliau di sini tidak bercerita kenapa ada perubahan dan sebagainya. Tapi beliau ini intens, peduli kepada bangsa, terutama anak-anak muda. Gitu. Jadi Bunda, assalamualaikum Bunda. Terima kasih hadir di sini. Tamu istimewa ini. Anak-anak beda ya. Anak-anakku nih yang baik-baik solehah, Bunda Neno. Begini kan ada fenomena perubahan dalam hidup ya karena iman. Barangkali Bunda bisa jelaskan sesuka Bunda. Oh lihat tepat dong. Terima kasih, syukran, jazakallah, jazakallah. Saya memang betul seperti yang Abi Hari katakan, saya nggak punya pengalaman yang hebat-hebat seperti orang lain. Betul, karena saya dididik oleh ibu yang penuh kasih sayang, oleh ayah yang sederhana, tapi saya bukan orang kaya. Cuma dari kecil pelajaran-pelajaran yang sederhana itulah yang membawa saya dengan saudara-saudara saya menjadi anak-anak yang mencintai kehidupan ini. Karena tidak jadi orang kaya, biasanya kita itu
suka punya hal-hal gitu, mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa gitu kan, karena kita orang nggak kaya gitu ya. Nah ternyata jadi pengen berprestasi karena anak sederhana aja, maka saya dari umur 14 tahun udah bisa sekolah sendiri. Nah yang paling kemudian mungkin ya bisa saya bagi, ya setiap diri pastilah ya kita punya sisi-sisi gelap, nggak mungkin lah kita nggak punya sisi yang gelap, cuma kita nggak ngomong-ngomong aja gitu. Pastilah ada kegagalan-kegagalan, ada penderitaan-penderitaan, ada kejeblos-kejeblos, itu pasti ada ya, walaupun kejeblosnya personal ya, nggak sosialnya, nggak komunal gitu ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa pertama kali Allah itu membuat hati saya itu terpana begitu. Jadi saya ini kalau dikasih penderitaan tahan gitu. Tapi kalau dikasih kesenangan hancur saya. Bisa luluh lantak sampai oh ya Allah begitu. Jadi suatu hari seseorang memberangkatkan saya tuh untuk karena kepengen, namanya anak sederhana ya, kepengen melihat Ka'bah. Itu gimana gitu kan. Jadi ketika kemudian diberangkatkan, Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada yang memberangkatkan saya itu. Amin. Ya. Karena tidak bilang-bilang Nubi, nggak bilang-bilang, diberangkatkan dikasih first class, jadi makan di atas pesawat international flights, kemudian dikasih hotel internasional di lantai yang bisa ngeliat Ka'bah. Hancur hati saya, betul-betul saya. Mahal Bunda kesempatan mahal itu. Banget. Itu kemudian saya jadikan satu pedoman, jika engkau menerima kebaikan dari Allah Rabbmu, maka itu adalah hutang kepadamu untuk membayarkannya berupa kebaikan lagi. Enggak kepada dirimu sendiri itu. Jadi saya belajar bahwa ini bukan karena kebaikanku, gitu loh Kang. Jadi saya mendapatkan kebaikan dari Allah bukan karena saya ini hebat, saya ini baik, lalu Allah memberikan, tidak. Saya dihutangkan, maka saya berhutang kebaikan itu. Nah kemudian yang paling saya sukai adalah belajar. Saya suka belajar. Saya tuh duduk di majelis ilmu, betah. Mau berapa jam aja, betah. Saya betah mendengarkan khataman Quran 3 hari 3 malam, betah duduk. Alhamdulillah Bunda, ini sudah 30 juz nih. Alhamdulillah, barakallah. Sudah 30 juz Bunda, 17 tahun umurnya. Masya Allah, barakallah. Masih muda. Alhamdulillah. Ya semoga beserta maknanya. Amin. Lanjutkan Bunda. Kemudian mulailah saya ini dikenalkan dengan sebuah dunia, Kang Hari. Sebuah dunia yang enggak boleh egois. Sebuah dunia kan saya dulu juara-juara apa-apa gitu Ya, kayak Kang Hari tahu kan. persis, ya. Itu kan untuk diri sendiri. Tapi ketika saya dikenalkan, dibuka mata saya, ini loh kenyataannya. Ya, masyarakatmu. Maaf, Bunda. Jadi waktu Bunda kan dapat penghargaan Iya. dari menteri, dari presiden. Iya. Dan saya menyaksikan dapat penghasilan. Itu gimana perasaan itu? Ya saya memang itu tadi selalu merasa berhutang, selalu merasa beruntung gitu. kepada Allah. Malu, bukan bangga, pede banget mengecilkan yang lain. Malu. Karena Patut saya ditiru nih, ya. malu. Fikri ya, Vidi ya, semua anak-anakku. Lanjutkan Bunda. Malu kalau dikasih kelebihan sama Allah, malu. Bikin apa kok begini sampai hari ini masih. Kalau saya lagi dielu-elu kadang-kadang di mana-mana itu dibikinin pagelaran anak kecil sampai 1000 anak membawakan malu rasanya kaki ini, ya Allah bagaimana nanti. Jadi kalau diwawancarai, diberitain begitu ya perasaan Bunda? Ya Allah, karena diri ini kan hanya kotoran. Semua bangun pagi semua kotoran. Kita kemana-mana bawa kotoran. Sebenarnya kita ini kotoran saja gitu. Nanti pergi ke liang kubur kita juga nggak jadi apa-apa gitu kan. Jadi rasa malu. Aki, inilah fenomena iman itu. Jadi kita mungkin baru belajar beriman, mempertebal untuk menjadi takwa. Sementara Bunda sudah merasakan manisnya iman. Iya. Tadi gimana coba? Biayanya dari mana berangkat? Bukannya nih aku loh pilihan, bukan malah. Begitu Bunda ya. Iya. Terima kasih Bunda sudah menjelaskan fenomena ini. Singkat tapi luar biasa. Paham ya? Pidi paham Pidi. Ya, Bos Ridwan. Terima kasih Bunda. Kita lanjutkan lagi. Insya Allah.